Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati guru-guru kami, guru besar dan juga seluruh senior di Prodi Cabang Surabaya. Sekali lagi kita selalu ketemu setiap hari Rabu dalam acara Tanya Apa Saja atau TAS, yaitu setiap hari Rabu rutin diskusi selama 1 jam mulai pukul 10 sampai pukul 11. Dan untuk minggu ini kita punya tema yang sedikit berbeda dengan pelayanan sehari-hari, yaitu etik dalam pelayanan obstetri dan ginekologi. Dan telah hadir narasumber kita hari ini yaitu Dr. Baksono Winarti selaku moderator dan juga kedua narasumber yaitu Dr. Ardian Jaya Laksana, spesialis Obgyn konsultan Obgynsos, dan juga Dr. Yusuf Obgyn konsultan Obgynsos. Sebelumnya seperti biasa kami persilakan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obstetri Ginekologi FK Unir untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dr. Baksono, dan narasumber Dr. Ardian dan Dr. Yusuf. Begitu juga terima kasih kepada semua panitia dan terima kasih kepada partisipan pada pagi hari ini. Topik pada pagi hari ini sebetulnya adalah topik yang sangat penting karena tantangan ke depan dunia kedokteran itu adalah masalah etika dan kesejawatan. Itu merupakan tantangan yang menurut saya tidak kecil, karena di era media sosial, di era komunikasi, di era bertambah banyaknya dokter, dan lain sebagainya, menjaga bahwa kita tetap dalam kode etik, jalur kode etik kedokteran, itu tidak mudah. Tetapi tetap harus kita upayakan dengan maksimal. Kode etik kedokteran Indonesia sampai saat ini sudah berumur lumayan 9 tahun, yaitu pada tahun 2012. Nah, sebetulnya kita setahun sekali itu sekedar usul pribadi, membuka kode etik kedokteran Indonesia itu setahun sekali, semacam ngecas baterai. Di situ sangat lengkap sekali. Bagaimana kewajiban kita kepada diri sendiri, kewajiban kita terhadap sejawat, dan kewajiban kita kepada pasien, termasuk hak-haknya dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan topik ini akan dikupas tuntas pada pagi hari ini, dan saya yakin para senior dan para sejawat semua pengalamannya yang bersinggungan tentang masalah etika dan lain-lain, pasti banyak. Nanti kita bisa sharing di sini, dan para pakar-pakarnya juga akan memberikan wawasan bagaimana sebaiknya untuk yang berkaitan masalah etik ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara berlangsung lancar, dan yang paling penting kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn, dan karena acaranya juga singkat seperti biasanya berlangsung 1 jam sampai pukul 11 siang nanti, maka kami segera persilakan kepada moderator kita hari ini yaitu Dr. Baksono serta kedua narasumber Dr. Ardian dan Dr. Yusuf untuk bisa membacakan acara. Nanti sekali lagi kami selalu persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bahkan khasnya biasanya kalau tema Obgynsos ini banyak yang berkenan untuk bertanya secara langsung, secara live. Kami persilakan untuk raise hand atau di kolom chat bila ingin berdiskusi dengan langsung secara dengan narasumber. Atau bisa menuliskan di kolom Q&A atau juga bisa di kolom chat. Oke, kepada Dr. Baksono kami persilakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa diterima suara saya? Halo? Bisa, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dok, jelas, Dok. Iya, saya ada gangguan dari putus-putus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman pada pagi hari tanggal 10 hari pahlawan, ya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita untuk berdiskusi demi untuk kemaslahatan masyarakat bangsa kita. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai mengenai
isu yang cukup aktual ya mengenai etik dalam obstetrik ginekologi. Ya. Jadi etik ini adalah sesuatu yang melekat di dalam profesi kita. Kalau tidak ada etika, tentu kehilangan marwah daripada profesional kita. Jadi, setiap profesi selalu ada ranah etik. Kalau tidak, maka bukan lagi melalui satu profesi ya, karena kita harus menjaga. Karena keahlian kita itu adalah keahlian yang khas, yang tidak semua orang tahu, sehingga kita dituntut untuk dikendalikan dengan etika. Kalau tidak, itu bisa semua kita. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Barangkali ada satu dari para pembicara untuk memulai atau mengawali isu tentang etik ini dalam obstetrik ginekologi. Pertama saya silakan Dr. Ardian, mungkin barangkali bisa berikan satu kata pembuka yang akan membuka diskusi nantinya. Terima kasih, silakan singkat aja. Ya, makasih Dr. Basokno, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan Obstinsos. Suara saya cukup terdengar ya? Dengar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Departemen, Dr. Brahmana, moderator, Dr. Baksono, Dr. Yusuf, dan para guru besar dan sahabat sekalian. Menarik sekali diskusi pagi ini tentang etik. Namun saya ingin menyoroti tentang etik ini khususnya tentang apa yang saat ini sedang hangat di media massa beberapa waktu yang lalu, yang muncul kembali, yaitu tentang virujukan. Mengapa hal ini ada hubungannya dengan etik? Kita ketahui angka kematian ibu masih sangat tinggi, bahkan di Jawa Timur ini angkanya naik 2 kali lipat. Yang tahun lalu sekitar 560, sekarang sudah 1.200 sampai dengan bulan Oktober ini. Nah, hal ini tidak lain memang karena COVID yang pertama, namun masalah mutu juga masih menjadi masalah utama dalam hal ini, mutu pelayanan kesehatan. Nah, dalam beberapa analisis kami, baik di Rumah Sakit Dr. Sutomo maupun di Rumah Sakit UNER, ada beberapa kasus yang memang rujukannya estafet, dan estafet ini estafet yang tanda petik, yang agak mencurigakan. Salah satunya yang pernah kami lakukan audit kematian, yaitu adalah rujukan dari rumah sakit swasta, dari BPM ke rumah sakit swasta, yang notabene jarak antara BPM ke rumah sakit swasta itu jauhnya 12 kilo, sementara antara BPM tersebut dengan rumah sakit umum itu hanya 1 kilo. Ini menjadi pertanyaan, mengapa harus dirujuk ke rumah sakit swasta yang lebih jauh dan tidak lebih siap. Dan ternyata masalah fee ini kemudian muncul pada bulan-bulan kemarin di sebuah kabupaten. Oleh sebab itu kemarin di level Dinas Kesehatan dan Penakib yang kami sempat ada pertemuan khusus akan membahas ini. Apakah ini melanggar etik? Nah, apakah ini melanggar hukum begitu? Karena dalam prakteknya gratifikasi rujukan ini jelas ada beberapa hal yang dilanggar, yaitu hak-hak pasien. Kalau kita ketahui bahwa pasien itu berhak atas 4 aspek ya. Ada beneficent, non-maleficent, justice, dan otonomi. Dia juga berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya tentang tindakan yang akan dilakukan. Karena rujukan ini ujung-ujungnya nantinya adalah tindakan sesar. Rata-rata demikian. Nah, sehingga ini sepertinya juga tidak menghargai hak pasien yang sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009, pasal 35, bahwa pasien itu juga berhak menentukan mendapatkan informasi tentang tindakan apa yang akan dilakukan. Dalam survei kami, yang meskipun survei sudah lama 2018, kemudian kami kemarin juga melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ternyata hampir sama. Terakhir pertemuan dengan Dinas Kabupaten Kota Sejatim mengatakan bahwa semua kabupaten kota di Jawa Timur ini tidak lepas dari praktek-praktek gratifikasi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau, mari kita kembali kepada marwah kita sebagai nakes,
dan juga yang sudah pernah didengungkan tentang deklarasi stop gratifikasi 25 Februari 2018. Sehingga praktek-praktek gratifikasi ini sudah bisa dihentikan khususnya di Jawa Timur dan nanti semoga juga di level nasional. Demikian dari terima kasih Pak. Ini apa namanya, karena waktunya singkat ya. Jadi itu yang pertama mengenai istilahnya gratifikasi apa sih? Mungkin Dr. Yusuf ada apa namanya yang mau disampaikan untuk membuka diskusi ini. Baik, terima kasih Dr. Baksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Departemen, Ketua KSM, Ketua POKI cabang dan Ketua EDI cabang Dr. Brahmana. Kemudian moderator kita Dr. Baksono dan Dr. Ardian. Kita akan bicara tentang etik dan para mungkin ada guru besar, senior, sejawat, semua yang hadir pada pada pagi hari ini. Topiknya menarik. Dr. Didin Ardian sudah membuka tentang masalah etik yang berhubungan juga dengan medico legal, kasus yang kemarin sempat heboh. Dok, saya minta izin Dok supaya nanti diskusinya bisa menarik. Saya juga akan menampilkan masalah etik juga yang kasusnya ya sampai hari ini ya masih ada ya di antara kita ya. Izin saya akan cepat share, bisa dilihat ya Dok layarnya. Nah, ini masalah etik ya, masalah etik kita yang lama ya. Masalah ini yang lama, ini masih kondisi-kondisi yang kita alami ini juga sudah biasa, ini sesuatu yang biasa. Masalah etik ini juga masih seru ya. Kemudian ini juga ibaratnya belum selesai ya. Masalah etik yang terlibat gambar-gambar yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, eranya sekarang sudah modern, kondisinya seperti ini ya. Sudah Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain sudah masuk. Jadi alat-alat perekam tersebut sudah masuk ke ruangan yang paling privacy kita ya. Sudah mulai masuk, ya ada background ya. Artinya ya kita memfasilitasi hal tersebut ya. Ini gambar-gambar yang baru ya. Kita juga terlibat ikut berfoto di dalam sini ya. Ini seru-seruan, ini bukan model ya, ibaratnya ini kita dan kita menikmati juga ya kondisi seperti ini ya. Nah, jadi tadi Dr. Ardian sudah menyebutkan kita nggak lepas dari profesi kita etik karena kekuasaan kita itu sangat besar, maka harus diatur arah etik. Ada hak-hak kita dan pasien, otonomi, beneficient, non-maleficent, dan justice di sini. Yang lebih besar itu 7 principle, sama otonomi, veracity, ya kejujuran, beneficient, non-maleficent, justice, kemudian fairness, kemudian privacy, dan fidelity. Ini kita tahu bersama ya, 4 pilar utamanya, kemudian do no harm, kemudian beneficient, otonomi pasien kita hargai, kemudian tidak diskriminasi, kemudian veracity ya, bertindak atas kejujuran, kebenaran dan ketulusan, kemudian ini prinsip kerahasiaan. Buku ini masih ada, ini mengikat kita semua yang ada di sini ya, jangan lupa kita punya kodeki ya, suka nggak suka karena kita menjalani profesi ini. Mengingatkan lagi di sini ada kode etik. Terus kemudian ada fatwa etik yang baru keluar ya, makin gencar, makin zamannya makin ke sini MKEK mengeluarkan fatwa-fatwa etik ya, bisa dari muktamar atau bisa suatu rapat internal bisa melahirkan suatu keputusan dari MKEK ya. Di cabang pun ada MKEK. Kemudian kita juga di IDI cabang pun itu punya Biro Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota ya. Jadi jangan kaget nanti kita dibina juga. Ini mengingatkan saya sendiri juga ya. Konflik bukan hanya dokter dengan pasien, dokter dengan dokter, dokter dengan rumah sakit. Ini masih terjadi ya. Di bawah kepemimpinan Dr. Brahmana itu ada 21 kasus yang masuk ke IDI cabang Surabaya ya. Semua masalah-masalah etiko-legal. Sengketa medik juga terjadi. Kemudian ini tadi diingatkan kewajiban kita ya, ada kewajiban kita melindungi, kemudian
kewajiban kita untuk memperhatikan seluruh aspek pelayanan kesehatan ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif itu kita ini dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kita juga mengeluarkan di organisasi kita KOGI ada Panduan Etik dan Profesi Obstetri dan Ginekologi ya. Ini masih ditandatangani Prof. Diran almarhum waktu itu. Kemudian mengingatkan kita semua ya, harusnya kita berlaku ya, punya kerendahan hati, kejujuran, bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya, kemudian dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ini yang paling sering sekali ya, Dokter Pujo mengingatkan kita altruism kita ya, kemudian menghormati, kemudian iba, empati, peka, kemudian bijaksana. Kemudian kita juga diingatkan kembali ya, pelatihan-pelatihan kita harus kompeten di bidang kita, kemudian memperoleh pelatihan yang cukup, dan jangan lupa persetujuan tindakan oleh pasien. Kemudian kerahasiaan mau di negara kita, di negara barat sama aja, semua itu ada kerahasiaan ya, dijaga kerahasiaan antara dokter dan pasien. Mungkin ibu hamil, pihak ketiga itu dikatakan itu suami, keluarga, atau teman dekat itu namanya pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga itu boleh mendapat informasi langsung kecuali tidak berhak ya, kecuali diizinkan oleh ibunya. Nah, yang terakhir ini ada jadi MKEK ya di bawah di PB ya, Badan Otonom di ID pengurus besar itu mengingatkan kita mengeluarkan fatwa etik tentang kita mengiklankan diri ya, multi level marketing itu diingatkan, diatur, ada 13 ketentuan di sini. Ternyata kalau kita masih menjalani profesi kita diatur secara jelas, nggak boleh kita ikut MLM itu ya, jelas sekali ya, itu pelanggaran etik berat dikatakan seperti itu. Ada, monggo dibaca, ini pasti sudah ada di HP kita masing-masing, ada 14 ketentuan di sana. Kemudian ini yang seru tentang aktivitas di media sosial, nanti akan kita sampaikan di Oasis, insya Allah tanggal 19 Desember, nanti kita bahas bersama-sama dan kita diskusi. Di sini ada 13 ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ya. Jadi lewat Komisi Etik mengeluarkan ada 13 ketentuan di sini. Bagaimana kita sebaiknya bermedia sosial ya. Jelas sekali mengatur ketentuan bagaimana kita memisahkan medsos yang untuk pribadi atau ini medsos yang untuk profesi kita, itu jelas sekali diatur, harus dipisahkan. Kadang-kadang kita tercampur-campur dalam hal ini. Mungkin itu aja Dr. Baksono. Terima kasih. Supaya Terima kasih kita Dr. Yusuf. Ya. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Dr. Yusuf dan Dr. Ardian. Sekarang kita buka diskusi ya. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk lewat Messenger. Yang pertama ini dari Anonymous dan ini sering kita jumpai. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana cara menyampaikan berita buruk pada pasien agar tegar menerima kenyataan tentang kehamilannya, misalnya anomali pada janin atau janin tidak berkembang, dan supaya pasien tidak menyalahkan dirinya dan dokter secara lain yang merawatnya selama. Mungkin silakan. Ya. Saya Dok. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Dok. Saya yakin Dr. Baksono yang jauh lebih pengalaman sebenarnya, karena jauh lebih senior. Nah, tapi saya izin Dok memberikan beberapa tips barangkali Dok untuk breaking the bad news ya. Pertama biasanya kita harus menunjukkan rasa empati dan kalau bisa juga simpati dengan gestur, pertamanya begitu. Kita rendahkan nada dulu, kemudian kita coba lihat apakah yang bersangkutan sudah mulai bisa membaca gerak tubuh kita. Kalau ada sesuatu yang aneh begitu, biasanya pasien sudah mulai tahu. Nah, ketika sudah mulai tahu, maka itu pintu masuk bagi kita untuk menyampaikan. Tapi dengan kalimat dibuka dengan satu hal yang kalimat pembuka yang untuk menyiapkan biasanya. Bapak Ibu sabar nggih, misal seperti itu. Nah, itu pasti mereka akan ada apa ya begitu. Nah, tapi agak berbeda misalkan langsung kita, Bu, ini bayinya meninggal loh. Pasti langsung dia kok nyebutkannya atau cara nyampaikannya enteng sekali. Nah, itu bisa jadi masalah gitu ya. Jadi sehingga kita perlu dengan gestur dan kalimat pembuka yang menyiapkan, ada kesan menyiapkan.
Kedua, kita sampaikan berita itu dengan baik, dengan nada yang rendah, kemudian kita sampaikan bagaimana kondisinya begitu, kemudian setelah itu ya kita sampaikan tindak lanjutnya. Ya memang tidak mudah ya, apalagi misalkan ketika pasien itu ketika USG rutin di kita baik-baik saja, tiba-tiba menjelang persalinan meninggal. Pasti misalkan bayinya meninggal, pasti pasien akan bertanya, kenapa dok, kenapa nggak terdeteksi sejak awal dan sebagainya. Sementara kita akan sangat terbebani biasanya. Nah ini memang satu hal yang tidak mudah ya. Demikian Dokter Baksono. Baik, terima kasih Dokter Ardian. Jadi ini adalah satu yang sering kita hadapi. Jadi, itu semua sebenarnya bisa dilakukan ranah etik itu. Ada compassion, ada empati dan sebagainya. Itu harus diterapkan. Memang ada sekali. Kemudian mungkin tadi ada yang tanya lagi. Dok, saya boleh nambahkan dok? Iya, silakan Dr. Yusuf. Ya, sebenarnya Breaking Bad News ini masuk dalam kurikulum kita ya. Kurikulum pendidikan dokter spesialis itu masuk ini Breaking Bad News. Bagaimana kita bisa memberi jawaban yang baik ke pasien yang sudah diterangkan Dokter Ardian tadi ya. Prinsipnya kan kalau dari aspek hukum ya kompetensi kita ya harus sesuai, kemudian kita harus cukup dilatih dalam hal tersebut dan inform consent. Dan saya ingatkan kembali, perselisihan masalah USG itu kalau di dunia itu paling tinggi ya. Di bidang kita itu nomor 1 itu USG, 80%. Itu tentang kesalahan pembacaan itu 80%. Karena kesalahannya itu tinggi dan karena kasus legalnya itu sangat tinggi, makanya kita juga harus bisa bagaimana terhadap sejawat yang lain ya. Karena kita tahu sendiri kadang-kadang tidak mudah ya melakukannya ya, karena resiko kesalahannya tinggi, yang baiknya tengkurap atau posisinya atau usia kehamilannya yang nggak sesuai saat kita datang ke kita berbeda dengan saat datang ke sejawat yang lain. Makanya mengingatkan kembali kita semua tidak untuk mengomentari sejawat kita yang lain, karena itu pintu masuk komunikasi tersebut, yang pintu masuk ke bukan hanya etik aja nanti bisa masuk ke legal nanti, legalnya. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Yusuf. Jadi saya kira itu penting ya. Jadi misalnya seperti apa? Seringkali terjadi kesalahan misalnya yang segar di pasien dengan imunoteri, tidak pernah di VT, langsung dilakukan operasi, ternyata si ACV. Ada 2 kasus kemarin itu. Ya. Nah itu bagaimana? Kadang-kadang pemeriksaan dasar dari obstetri atau ginekologi itu sudah dilupakan dengan adanya USG. Gitu. Ya. Jadi hati-hati untuk melakukan judgement dengan USG. Seperti misalnya, ada tali pusat harus diseksium. Apa ya benar itu? Kadang-kadang ada yang kalau ke second opinion mengatakan nggak perlu seksium, yang tadi seksium akhirnya jadi bully-membuli. Itu yang nanti dimaksudkan Dr. Yusuf ya, jadi mengomentari pendapat. Jadi itu yang sering terjadi ya. Itu mungkin ya, jadi mengenai USG tadi. Jadi hati-hati karena USG itu hanya alat bantu, jadi bukan suatu diagnosis yang eksak sekali, karena ada faktor kesalahan dan sebagainya. Sehingga untuk menetapkannya sebagai alasan suatu tindakan itu hati-hati betul. Jadi ini ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang resen, tidak ada. Dari Saudara Aulia Rahmat, dari mana saya tidak tahu ini. Izin bertanya, saya ini sedang marak webinar tentang ERAX di beberapa daerah. Apakah ini diperbolehkan? Karena ada pendapat webinar ERAX itu apa itu ya? Termasuk promosi menggalakkan operasi sesar. Nah, ini mengenai operasi sesar itu juga yang penting adalah konsen. Konsennya itu harus betul-betul betul-betul jujur ya, mengatakan bahwa seksio jauh lebih baik daripada tabur. Jadi harus betul-betul jujur bahwa seksio pun ada
Risikonya justru lebih besar kalau dia tidak ada indikasi apa-apa di dalam seksi atas permintaan. Itu yang sekarang isunya. Bagaimana menjudgment mengenai seksi atas permintaan. Itu harus ada ketentuan dasarnya. Jadi kalau kita mau melakukan itu harus ada ininya. Mungkin dari para panelis, silakan Dokter. Izin menjawab, Dok. Iya, silakan. Ya, terima kasih Dokter Aulia Rahman mungkin ini ya. Begini Dok, kalau menurut saya tergantung cara pandang dan mungkin kita lihat dari sisi yang perspektif yang positif saja bahwa ERAX ini kan satu hal yang positif, menguntungkan untuk pasien, lebih efisien begitu ya. Intinya berfokus pada kenyamanan dan keselamatan pasien. Nah, tergantung cara pandang kita melihatnya dari mana dan sampai saat ini dari promosi-promosi ERAX yang saya lihat di medsos, menurut saya, menurut hemat saya tidak sampai dengan, menurut saya tidak seperti promosi untuk melakukan SC. Pasti sebelum ERAX juga akan ada inform consent dan lain sebagainya. Dan mungkin saya himbau juga bagi rumah sakit yang promosi ERAX tetap disampaikan bahwa tindakan SC atau pilihan tindakan SC itu harus atas indikasi. Barangkali itu jalan tengahnya sehingga tidak terlihat seperti promosi SC. Demikian Dok, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Ya Dok, terima kasih. Sebenarnya ERAX ini hampir semua objin di Indonesia ya sudah melakukannya ya. Apalagi era BPJS ya. Rawat inap pasien-pasien SC kita kan memang nggak lama rawat inapnya ya. 1 hari atau 3 hari ya. Yang pertama kan yang mengenalkan kan sejawat bedah umum ya, digestif. Mereka memang harus prepare-nya harus bagus seperti itu ya, bukan tindakan-tindakan seksio yang tanpa persiapan. Dan itu sudah biasa kita lakukan sebenarnya ERAX ya. Nah ini kan gara-gara medsos juga kan. Nah akhirnya berkembang pasien-pasien minta di ERAX. Padahal kita sudah melakukan ERAX saat sekolah pun kita sudah melakukan ERAX ini ya. Cuma kita karena promo-promo di medsos tersebut ya, kita dibaca lagi aja ketentuannya bagaimana. Kita harapkan ya kita yang tidak berpromosi ya, kalau itu rumah sakit yang melakukan promosi ya promosilah yang baik ya dengan sitasi-sitasi yang benar seperti itu. Rumah sakit pun ya wajib kalau berpromosi ya ada sitasi yang baik ya, tidak mendengarkan hanya pendapat SPOG saja. Menurut saya seperti itu Dok. Ya. Terima kasih Dr. Yusuf. Jadi memang dengan era informasi ini, jadi era bebasnya informasi ini, masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan suatu browsing mengenai isu-isu tentang ilmu kedokteran, sehingga kita perlu terus memperdalam ini, mengupdate. Kadang-kadang kita bertemu pasien yang justru lebih pintar dari kita kadang-kadang, karena dia rajin melakukan browsing, sedangkan kita tidak karena sibuk. Ya, ada isu-isu yang baru yang mereka tahu mengenai obat dan sebagainya. Obat ini, katanya kalau menurut ini nggak boleh pada, sedangkan kita sendiri tidak tahu informasinya dengan detail mengenai pemberian obat dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan bahwa sebagai seorang profesional itu harus selalu mengupdate diri. Itu salah satu etik dari seorang profesi, itu tidak boleh berhenti belajar. Jadi selalu mengupdate ilmu yang dimilikinya. Nah ini adalah salah satu unsur etika yang selalu belajar sepanjang hari. Ini dan etika itu harusnya berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu sendiri ya. Misalnya teknologi reproduksi berbatuan, itu yang isunya sekarang mengenai stem cell. Jadi ada yang embryonic stem cell dan sebagainya yang ini sudah dilakukan di China ya, di mana etika tidak terlalu ada embryonic cloning yang untuk untuk stem cell. Jadi itu
sudah dilakukan. Jadi bagaimana kita mengantisipasi, mungkin nanti akan juga ke tempat kita, jadi melakukan suatu stem cell, ya, membangun stem cell dari embrio. Wah, itu luar biasa ya, gimana sikap kita ya. Nah, itu kan perlu satu pandangan secara profesional. Apakah itu secara etis memenuhi etika atau enggak? Nah, ini tentu akan berkembang terus. Baik, ini ada Dr. Sony Fadli. Kemajuan teknologi, milenial seringnya USG belum nempel di perut, tapi muncul pertanyaan apakah bisa USG 3 atau 4 dimensi. Pasien ini timbul akibat kebiasaan oknum pesawat atau RS terlalu promo berlebihan dengan USG 4G. Ya, USG bergeser sebagai entertainment ultrasound, bukan sebagai diagnostik ultrasound. Ya. Jadi untuk mengetahui jenis kelamin dan sebagainya. Saya pernah menerima di foto dari USG 4 dimensi ini kadang-kadang dibuat suatu koleksi. Sebenarnya tidak diperlukan secara medik ya. Saya pernah menerima pasien USG 3D beberapa kali, tapi nyatanya bagian IGR. Ini contoh bahwa karena berubahnya USG menjadi entertain sehingga tujuan utamanya untuk diagnostik justru dilupakan. Ini ekses, saya kira ekses. Ya. Bagaimana komentarnya Dr. Yusuf atau Dr. Ardian, silakan. Dr. Yusuf, boleh dok. Pakarnya ya, etik dok. USG. Jadi sebenarnya kita mengingatkan kembali tentang USG ini ya, mengingatkan kita ya, mengingatkan saya juga. USG ini kan banyak, macamnya banyak, mereknya banyak ya, tipenya, kemudian sebenarnya sudah standar enggak itu ya, standar kita apa standar keilmuan yang lain itu pertama dulu ya, standar untuk kita enggak. Kemudian pasti ada teknik dan cara ya yang sudah diajarkan selama kita sekolah. Itu juga harus penting ya. Selama teknik dan caranya yang benar ya, keilmuannya benar ya, itu akan terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian kadang-kadang kita nggak pernah kalibrasi alat kita. Kapan terakhir kalibrasi? Kita juga tahu bahwa USG itu invasif ya, terutama di bawah 12 minggu. Kenapa Doppler nggak boleh dinyalakan, kenapa power itu harus dikurangi, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kemudian apakah ruangannya juga sesuai ya, pencahayaannya seperti apa, kemudian apakah bisa dibagi layar tersebut sehingga kita bisa melakukan pengukuran yang sesuai. Nah, itu sebenarnya itu menjadi koreksi ke kita ya. Kalau kita kalau belajar etik tentang USG ada kita ikuti apa yang diajarkan tersebut ya, supaya kita terhindar dari masalah-masalah pelanggaran yang sering terjadi. Kemudian tadi Dr. Sony juga misalnya mengomentari kalau sejawat kita yang melakukan terlalu berlebihan ya. Sebenarnya kita itu sebenarnya boleh mengingatkan sejawat kita yang lain itu ya, lewat Japri tentunya ya, lewat Japri ya. Kemudian ini termasuk promo berlebihan. Kan tadi sudah saya lihatkan ada 14 ketentuan ya. Kadang-kadang kalau kita membaca 14 ketentuan oleh MKEK itu kita ketawa-ketawa sendiri. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu berpotensi melanggar dari edaran MKEK, dan itu mengikat kita ya. Bukan hanya mengikat sejawat yang lain ya, objek juga kan, kita anggota ID seperti itu ya. Dibaca kembali, kemudian hati-hati mengomentari sejawat yang lain ya. Karena berpotensi nanti akan sengketa nanti, malahan seperti itu ya. Jawab sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah menyalahkan ya, mungkin kondisinya berbeda, dan kita juga nggak usah ikut-ikutan ya, nggak usah terlalu promo yang 4D-nya. Kalau promo biar urusan rumah sakit ya, bukan urusan kita. Mungkin itu, Dr. Baksono. Terima kasih, Dr. Ardian, mungkin ada tambahan. Ya. Makasih dok. Jadi saya sependapat, jadi mari kita kembali lagi ke hakikat apa yang tujuan dan niat kita melakukan USG. Kedua, tadi sudah digarisbawahi Dr. Yusuf bahwa promo itu hanya boleh oleh rumah sakit. Ya, termasuk ini ya Dr. Yusuf yang sering kita lihat ya, mengingatkan sejawat sekalian, biasanya
ada beberapa sejawat yang upload hasil USG pasien ke medsos itu. Kemudian alhamdulillah pasangan ini berhasil hamil. Nah, itu kan gimana itu Pak Yusuf? Itu juga Iya. kesannya promosi pribadi itu ya. Ada aturannya sebenarnya Dokter Nah. Ardian, kalau kita baca ketentuan MKEK fatwa yang dikeluarkan tahun kemarin itu, bahwa misalnya hal tersebut itu pasien dapat informasi, kemudian dia meletakkannya di akunnya dia ya, di medsosnya dia ya, alhamdulillah misalnya hamil bla 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 bla, kemudian kita di tag ya, nama kita di tag ya, itu jawablah dengan yang seproporsional mungkin ya. Jadi jangan malah kita malah menonjolkan diri kita, tidak ya. Kalau kita dipuji orang, ibaratnya itu plain saja kita tanggapannya. Kemudian jangan sampai pujian itu kemudian kita masukkan ke medsos kita, medsos yang dilihat oleh banyak ya, bukan medsos profesi atau itu medsos pribadi. Nah, itu yang melanggar ketentuan atau fatwa MKEK Juli tahun kemarin ya. Jadi jangan diambil foto itu kemudian dimasukkan ke akun kita. Kalau orang yang mempromosikan, tanggapi yang sesuai atau tidak berlebihan, atau bikin tanggapan yang datar. Itu yang diatur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Ardian, ada tambah? Ya Dok, terkait promosi memang perlu kita, sepertinya perlu ada seminar sehari Dok tentang etik promosi, karena luar biasa saya lihat ya, dari medsos ini ya kadang-kadang agak risih juga, terutama misalkan berhasil melakukan operasi begitu. Ini kan juga menurut saya perlu juga untuk diingatkan kembali gitu, karena takutnya terlalu overexpose. Saya setuju dengan Dokter Yusuf, kalau di tag pasien kita nggak bisa, itu hak pasien, tapi kita tidak boleh setelah di tag pasien kemudian kita forward kemana-mana, ini loh pasien seneng sama saya gitu kan. Iya, testimoni gitu. Nggak boleh, itu melanggar etik, Dokter Ardian. Ya. Iya, jadi itu memang perkembangan teknologi ya, yang kadang-kadang etik itu tidak karena ketinggalan dengan kemajuan teknologi, makanya kita harus apakah boleh misalnya, karena itu termasuk konfidensial ya, mestinya tapi kalau yang menyebarkan itu pasiennya sendiri. Sebagai contoh misalnya, yang ini aja, saya tidak mau ini. Misalnya saya mengumumkan bahwa saya sehat, itu padahal sebenarnya tes positif ini ya, itu bagaimana harusnya? Ternyata saya dihukum nanti. Ya, jadi itu perlu diharuskan, itu kan rahasia. Jadi data pasien itu rahasia, tidak bisa diumumkan. Ya. Jadi mungkin dia mengumumkan itu misalnya untuk nutupi supaya ini, apakah itu boleh? Apakah itu? Jadi itu yang mungkin. Kemudian juga masalah interest. Jadi kita itu harus profesi itu harus menghilangkan ini. Jadi ada confidential, ada altruism, ada non-maleficent, beneficent dan sebagainya, itu harus semuanya harus di ini ya. Jadi tidak ada misalnya tadi ada interest ya, interest. Jadi misalnya tadi itu ini diseleksi aja karena interestnya karena masalah finansial gitu ya. Karena dia harus gratifikasi, itu kan berarti interest yang mana finansial itu. Saya PPO dulu properti artikel, jadi dokter itu baik, jadi pedagang baik, sama-sama baik, tetapi kalau dokter pedagang itu jadi tidak baik, itu ya, itu karena ada interest ya, interest misalnya ada berbagai obat ini karena dia dagang dengan obat ini. Yang ini yang dicontohkan yang jadi viral itu Tempo itu, jadi pemerintah tapi berdagang. Pemerintah baik, dagang baik, tapi pemerintah berdagang tidak baik. Itu contoh ya. Ya saya tidak main ini politik, tapi
itu salah satu contoh bahwa kalau terjadi interest akan terjadi masalah. Gitu. Barangkali mungkin Dokter Adi Armada Teja ini bisa memberi komentar. Iya. Ya, mengenai ini ya, interest ini. Ya. Iya. Jadi Dok, ngapunten. Terima kasih sebelumnya. Salam sejawat semuanya. Matur nuwun atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk teman-teman sejawat, para senior, guru besar yang hadir di sini semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini bertemu dan sehat selalu semuanya, tentunya di sini banyak sekali pesertanya. Dan saya kagum sekali dengan POGI ini, ternyata ada tas ya. Program ini bagus sekali dan diikuti antusiasme oleh 187, ini lumayan luar biasa sekali. Begini, alhamdulillah untuk sedikit komen saya tentang masalah etik. Di sini kita sebagai dokter tentunya bekerja adalah dengan 3 hal yang harus kita pegang, yaitu paling tidak adalah masalah etik, disiplin, dan secara hukum. Jadi ada 3 hal tadi yang harus dipegang teman-teman sejawat semua di sini. Karena apa? Kalau kita berpikiran di segi hukum saja, tentunya tidak ada hal lain yang di dalam etik. Etik juga disiplin. Jadi kalau seorang dokter melakukan aktivitas pelayanan medis, itu harus ada di pikirannya 3 hal tadi. Paling tidak itu yang bisa menyelamatkan dalam hal masalah-masalah yang terjadi. Kalau kita berpikiran hukum saja, tentu saja ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tidak boleh dihukum, tapi ternyata di etik juga tidak, hal yang saling beririsan sekali di sini. Dan irisan-irisan itu amat sangat seperti titian rambut di belah 7 begitu kira-kira ya. Kalau kita menyikapi seperti ini. Hal-hal yang tricky sekali tadi banyak diungkapkan tadi seperti itu. Tapi di sini non sewu kalau boleh saya berikan sedikit komen adalah masalah penindakan. Atau sudah banyak hal-hal kita berikan, pemahaman, pengertian, tentang knowledge ini, terutama tentang etik. Mulai dari awal kita kuliah, kemudian kita jadi spesialis, teman-teman semua sudah. Kami kebetulan saya dokter non sewu di BHP 2A, saya sebagai ketua BHP 2I di Jatim. Teman-teman di P2KB pun juga bersinergi bahwa semua kegiatan seminar dan lain sebagainya harus ada sisi etiko-mediko-legalnya, harus ada masuk materi itu. Tetapi itu terbatas pada knowledge-nya saja. Nah, ini adalah bagaimana tentang masalah penegakan. Ya, kalau misalnya di hukum itu kita ada 3 hal tujuan hukum. 1 adalah asas kemanfaatan. Yang kedua adalah asas keadilan dan asas kepastian. Artinya bagaimana di sini? Artinya di sini sementara teman-teman sudah memahami tentang etika, sudah sedikit memahami tentang hukum, tapi begitu nanti kita pada pengeterapannya, ini sampai ada peristiwa yang di Bangkalan itu ya, saya kira itu sudah keluar di media massa seperti itu. Hal-hal seperti ini yang kita cegah. Kenapa? Karena jangan sampai hal-hal seperti ini keluar. Kalau misalkan hal ini seperti ini keluar, ini akan menimbulkan antipati pada masyarakat. Hal seperti ini, kalau ada masalah di kasus di Bangkalan itu, keluar, dikorankan, kemudian ya profesi kita marwahnya akan runtuh ya. Karena persepsi orang itu sekarang sudah enggak luar biasa sekali pada dokter gitu ya. Harapannya terlalu tinggi, tapi ternyata seperti itu. Nah, marilah teman-teman saya semuanya, kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kita urus di ID. Jadi di rumah kita pusat ID ini kita ada mekanismenya. Menurut saya kalau boleh saya sedikit memberikan gambaran, jadi masalah-masalah tersebut bisa masuk ke dalam dilaporkan. Jadi pengurus cabang atau pengurus perhimpunan apabila ada anggotanya yang sudah tidak dapat, menurut saya mohon maaf kalau saya harus mengungkapkan agak kesulitan untuk membina ini. Si A itu bagaimana? Ini bisa dilaporkan pada pengurus di cabang. Kalau di cabang merasa ini ada konflik of interest, ada hal yang lain agak kesulitan, bisa dimasukkan kepada wilayah langsung bisa. Nah, kami tentu di wilayah akan memberikan suatu asupan-asupan, akan memberikan proses di mana proses ini tentunya berjalan secara internal. Apabila secara internal, tentu saja prosesnya tidak seperti yang di luar yang ya. Misalnya adalah tetap pada pembinaan. Kata kuncinya adalah di pembinaan. Karena di BHP 2 ada pembinaan dan perlindungan anggota di sini. Pembinaan ini adalah sifatnya adalah memberikan arahan-arahan di mana saya pahami teman-teman agak sedikit ini ya karena tadi
bingung membedakan mana sih ini etik, mana disiplin, mana sisi hukum, sehingga dalam melakukan tindakan-tindakan tadi akhirnya menimbulkan gejolak, akhirnya menimbulkan tadi masalah hukum yang tadinya hanya sisi etik harusnya diselesaikan di etik, tapi jadi masalah hukum. Nah ini jangan sampai, karena itu ada sesuatu hal lain masuk ke organisasi, jangan sampai masuk ke media massa, apalagi keluar. Sesuai dengan amanat Muktamar ID yang ke-30 di Samarinda kemarin, pada poin D, komisi D, itu jelas di situ bahwa teman-teman sejawat yang melaporkan teman sejawatnya apabila ada suatu masalah tanpa melalui pelaporan pada organisasi, langsung ke kepolisian misalnya, akan mendapatkan sanksi etika sedang. Itu sudah jelas tertulis sekali. Sanksi etika sedang apa saja, ada poin-poinnya di situ. Jadi ada sanksi etika sedang, ringan, sedang, dan berat. Nah, hal ini kita belum sampai pada penegakan etik ya dari saya kira. Jadi tentang nulisnya etik sudah, penyadaran etik sudah, pembinaan etik sudah. Nah sekarang tinggal penegakan, karena mau tidak mau ini ada juga ekses pada teman-teman sejawat yang kita agak kesulitan. Sudah kita bina, sudah beritahu, tapi berulang-ulang seperti itu ya kita lakukan penegakan. Tentunya penegakan ini imparsial, jadi tidak kami melibatkan di MKEK wilayah, tentu saja anggotanya ada dari berbagai teman sejawat di situ nanti. Jadi kita biasanya kalau ke MKEK di BHP 2A dan pengurus akan diklarifikasi dulu, dilihat kasusnya akan dipilah-pilah. Ini mana yang masuk disiplin, ini mana di etik, ini mana yang hukum. Kita pilah-pilah. Kemudian kalau misalkan itu etik, kita persilahkan MKEK melakukan suatu telaah. Ini apakah melakukan telaah tadi, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam suatu persidangan MKEK, ataukah cukup kita lakukan pembinaan saja. Nah, itu pembinaan. Biasanya kalau teman-teman selama ini yang saya di Jatim, sementara ini kalau hanya sampai pada penelaahan saja, telaah kita evaluasi sudah ada perbaikan. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka kita akan masuk ke persidangan. Ya, persidangan etik. Jadi di wilayah itu punya persidangan etik juga. Ya, itu bisa kita lakukan. Kalau misalnya pada sisi telaah ini, dari sisi terapi yang diberikan pembinaan di BHP 2A dan pengurus tidak bisa memberikan hasil yang positif, ya akan dilakukan suatu persidangan masuk ke etik. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita luruskan dan kita pahamkan pada teman-teman sejawat semuanya. Jadi kalau mau melaporkan teman sejawat lainnya ya silahkan saja, tapi lapornya kepada organisasi ID, tidak apa-apa. Oh teman saya sudah saya beritahu seperti ini, bagaimana pembinaannya. Nah ini kalau misalkan di perhimpunan tidak memungkinkan, entah apa suatu hal terjadi, tidak apa-apa kepada ID wilayah, sehingga ID wilayah bisa memberikan bantuan-bantuannya. Jangan sampai malah keluar. Kalau keluar nanti ini eman, yang tadinya di masa etik saja harus selesai di etik. Jadi malah keluar, malah sisi hukumnya nanti malah merepotkan teman semua sejawat yang ada di sini semuanya. Juga nama baik, malah kedokteran juga. Jadi makanya terbuka saja, masukkan laporan ke ID wilayah, tidak apa-apa, ke ID cabang, tidak apa-apa, selesaikan semuanya di situ. Harapan kami di wilayah ini sementara ada beberapa kasus ya, tadi kalau di Surabaya ada 20-an kasus, di wilayah juga ada 10-an kasus dan puluhan sudah masuk. Dan alhamdulillah bisa kita selesaikan, ada yang masih proses juga ada yang berhubungan dengan teman sejawat juga ada. Jadi masih ke dalam proses penyelesaian. Jadi yang kami tekankan di sini adalah kalau ada masalah apa-apa jangan keluar, itu saja yang kami harus. Sehingga kami pun di BHP 2A, alhamdulillah ini sekali sebagai informasi dokter, mohon maaf kalau saya sampaikan, sudah ada MOU memang akan kami berikan nanti MOU dari Polda Jatim dengan ID wilayah. Sehingga kalau kasus-kasus yang ada di Polda Jatim, kami sudah mempunyai kontak person dengan kepolisian, sehingga kami bisa memantau apabila ada kasus-kasus yang masuk. Sudah ditandatangani Pak Kapolri, Pak Kapolda yang baru sudah ditandatangani dan sudah baru kemarin diserahkan fisiknya. Nanti akan kita berikan pada semua perhimpunan, semua cabang akan kami berikan, sehingga nanti harapan kami bahwa ada koordinasi. Jadi teman-teman kepolisian sekarang ada namanya restoratif justice ya. Jadi restoratif justice ini akan kita manfaatkan biasanya di Perkap nomor 8 tahun 2021. Di sini amat sangat menguntungkan sekali. Sehingga harapan, tapi jangan sampai masuk ke hukum dulu ya, maksud saya begitu. Jadi itu sudah jadi ultimum remedium ya. Ultimum remedium itu artinya kalau sudah semuanya nggak berhasil ya mau ke hukum ya silahkan ya. Tapi jangan dulu, karena
ada konsekuensi panjang nanti kalau misalkan sudah ke hukum. Nanti di hukum juga, di masa hukum ada kan dikembangkan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah apa namanya, adanya suatu kesepakatan antara pihak pelapor dan terlapor untuk melakukan perdamaian. Jadi jangan sampai itu di kepolisian dulu baru damai, sudah namanya, sudah nanti dikorankan, sudah semuanya. Jadi lebih baik kita selesaikan di organisasi, di ID lah, rumah kita satu-satunya gitu ya. Jadi alhamdulillah nanti kalau gitu bisa terlaksana, nanti moga-moga teman-teman semua di sini bekerja yang bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan enak, dengan tenang. Nanti kami akan memberikan apa namanya support untuk teman-teman semuanya. Saya kira itu saja dokter dari saya. Mohon maaf agak terlalu panjang waktu saya dokter. Terima kasih atas informasi sangat informatif sekali dan mencerahkan bagi kita semua bahwa masalah kesejawatan itu ya, kesejawatan itu harus ya, karena kita semua berprofesi yang sama, sehingga kesejahatan akan lebih baik daripada sampai ke hukum yang nanti akan panjang ceritanya. Dokter Ardian, angkat tangannya, silakan. Satu aja dok, nanti dijawab dengan singkat aja dokter Ade. Non sewu, saya memang mengundang dokter Ade ini karena beberapa waktu yang lalu sempat diskusi tentang gratifikasi. Dok, ini kan marak gratifikasi rujukan dan harapannya apa masukan ide tentang gratifikasi rujukan, karena di beberapa daerah malah ada kesepakatan dok. Jadi kesepakatan harga tertinggi dan harga terendah. Ini waktu saya dok. Nah, saya mohon pendapat yang singkat saja dok dari ide seperti apa dok? Baik, dari kami sebenarnya ini pendapat dari saya dok ya, karena memang nanti ada sisi etik ya, sisi etik ada. Jadi gratifikasi itu harus kita bedakan dengan suap. Tidak semua gratifikasi adalah bermakna suap, itu yang harus dipahami. Karena di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang Junto Nomor 20 2001 juga apa namanya dinyatakan bahwa tidak semua gratifikasi adalah suap. Kalau masalah fee rumah sakit kembali, fee itu asalnya dari mana? Berapa besarnya? Kalau fee tadi yang diungkapkan itu adalah fee dari dokternya, tidak boleh sama sekali. Kalau dari rumah sakitnya, kita harus melihat kode etik rumah sakit. Jelas di kode etik tidak boleh itu untuk melakukan suatu persaingan yang tidak sehat. Yang antara rumah sakit dengan rumah sakit sekalian itu melanggar etik saya. Jadi tadi saya bilang ini wilayah abu-abu antara etik dan hukum. Karena nanti kalau misalnya ini fee ini ada besaran yang ditentukan, jumlah sekian, artinya ada transaksi. Ada transaksi ini masih patut diduga adanya suap. Jadi saya kira tolong diperhatikan teman-teman, hati-hati karena kepolisian bisa masuk ke arah sana nanti. Masuk ke suap ini. Karena apa? Karena di sini bidan-bidan yang diberikan itu adalah sebagai pegawai negeri kebanyakan ya, ada pegawai negeri, ada yang swasta diberikan kepada mereka. Mereka suap, artinya apa bedanya suap dengan gratifikasi? Kalau suap itu adalah ada semacam kesepakatan. Kesepakatan antara pemberi dan yang diberi. Pemberi dan yang diberi rumah sakit itu dengan bidannya. Mungkin secara tidak langsung kesepakatan itu. Tapi di sini mengarahkan pasien. Pemberian daripada rumah sakit tadi mengarahkan sikap, tindakan, dan perilaku daripada bidan tadi untuk merujuk kemana. Ini harus memang case by case memang ya. Tapi ini berpotensi untuk itu. Misalkan 2 juta di satu rumah sakit, 500 di satu rumah sakit, pilih yang 2 juta saya. Saya akan pilih 2 juta. Karena daripada itu kan merubah perilaku saya dengan 2 juta. Itu dianggap sebagai suap bisa. Karena itu berupa apa namanya transaksional kan. Nah, beda kalau misalnya kita berikan satu cindera mata atau hal-hal yang bermanfaat, itu berbeda lagi. Kalau misalnya strategi rumah sakit, bolehlah seperti itu. Kalau saya tapi tidak berupa uang, tapi berupa suatu apa namanya entah cindera mata, entah asupan apa ya. Jadi yang seperti pada saat ID melakukan suatu kesepakatan dengan beberapa pabrik farmasi, juga dengan beberapa teman-teman disebut kesepakatan itu, tapi tetap itu beresiko sekali. Ada risiko-risiko hukum yang tetap harus diperhatikan, karena itu tolong diperhatikan juga antara etik profesi, etik rumah sakit, kodersi juga ada di situ, juga apa namanya diperhatikan juga masalah hukumnya. Jadi kalau misalkan ada fee dari rumah sakit, itu kalau saya hati-hati sekali, berpotensi. Lebih baik kalau saya tidak. Mau kita buat kesepakatan. Kemudian kesepakatan yang dibuat antara teman-teman saya tidak tahu. Kalau dibuat di antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain, bersepakat misalnya memberikan suatu nilai rupiah pun, itu pun kalau berupa rupiah, itu masih
berpotensi. Makin berpotensi ya. Kenapa? Karena rupiahnya. Tapi meskipun dikatakan rupiahnya itu nominalnya dalam bentuk dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau rasional lah kira-kira begitu. Tapi karena berupa transaksional di situ itu bisa ditarik-tarik ke arah hukum nanti. Yang tadinya itu jadi ke arah hukum. Jadi kalau saya lebih baik kita tidak melakukan hal seperti itu. Jadi istilahnya promosi. Karena promosi di rumah sakit itu sifatnya adalah informatif, edukatif, dan tidak boleh ada semacam komparasi rumah sakit dengan rumah sakit yang lain dikomparasikan tidak boleh, tapi informatif dan edukatif. Jadi lebih baik kalau saya masih berupa uang itu potensi untuk melanggar atau potensi untuk melakukan suap itu ada potensinya. Saya kira itu aja Dokter Ardian, tetap berpotensi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itu bisa berakibat. Yang tadi kasus itu ya mestinya harus dirujuk rumah sakit yang terdekat, tadi yang terjauh padahal fasilitasnya lebih jelek. itu eksesnya kan gitu. Itu artinya berarti satu transaksional, ya transaksional. Jadi karena dia menjanjikan memberikan jumlah tertentu, ya. Iya. Sudah. Tapi kalau di pemberian itu sesudah kita lakukan tindakan kemudian kita memberikan sesuatu itu bukan gratifikasi, kan itu kan wajar tanda persahabatan saja. Iya. Trikinya di situ dokter. Nanti kita ungkapkan legal opinion-nya nanti akan ada nanti bahwa untuk misalkan sudah selesai ucapan terima kasih segala macam. Tapi kalau berbentuk rupiah itu memang ada beberapa titik lemahnya, celah-celahnya masih ada kemungkinan meskipun jumlahnya rasional, jumlahnya sudah tidak terlalu banyak, itu memang sedikit agak lebih tricky di situ dokter. Ya kita bentuknya apa nanti itu yang harus jangan sampai kita menyepakati sesuatu yang tidak benar. Kalau saya sih sepakat tidak memberikan ya. Menyepakati tidak memberikan. Ini memang ya kondisi ya demokrasi sosioekonomi itu mengharuskan seperti itu, kadang-kadang memaksa seperti itu karena konstelasi ini begitu, persaingan itu seperti akhirnya eksesnya begitu. Nah ini yang perlu karena kita itu banyak anggota ya yang macam-macam tentu perilakunya ya. Yang kemarin itu sampai ke ranah umum ini jadi kita malah jadi jelek. Jadi nanti kalau sudah masuk ke ranah umum itu disamaratakan bahwa itu memang mata duitan semua itu. Ya itu kan gitu kalau sudah. Maka janganlah kita terobsesi untuk menjatuhkan yang jelek itu tidak etis memang. Menjatuhkan teman saya sendiri kemudian itu sangat tidak etis. Ya. Itu ada pedoman jadi melakukan mengomentari aja itu sudah mengomentari tidak wah ini gimana dulu ya. Tidak sengaja, tidak ngomong sama pasiennya, tapi pasiennya dengar itu bisa jadi makanya kita hati-hati ya, karena bisa berakibat tuntutan dan sebagainya yang tentu akan walaupun kita nanti menang pun juga babak belur juga kalau sudah sampai ke ranah hukum ya walaupun kita menang pasti babak belur nggak mungkin ya. itu yang harus kita ingatkan bahwa ya kita tetap berpegang pada ini tinggal 1 menit kayaknya ini. Itu ada pertanyaan yang dokter yoga itu dok. Ya, itu kan sudah diatur sama dokter Aulia juga. Nah, jadi itu yang mengenai melakukan rekaman video pada saat USG yang dilakukan oleh suaminya itu etis apa enggak? Harus ditolak apa enggak? Nah, ini kan satu yang ini kan bisa karena adanya medsos itu bisa nanti dulu terusnya ke kita nanti ya dikira kita yang menyebarkan padahal sebenarnya pasien sendiri gitu. Ini kan jadi seru nanti kalau makanya perlu satu pedoman. Mungkin dokter Ardian atau dokter Yusuf bisa ini mengenai masalah ini. Kalau untuk USG menurut saya Dr. Yusuf yang pakarnya, tapi saya coba komentar untuk Dr. Aulia. Memang ini harus barangkali
kita juga harus mengevaluasi dari beberapa aspek etis ya, apalagi ini permintaan pasien, jadi tidak murni juga bahwa ini kesalahan sejawat, sehingga saya usul misalkan Dr. Aulia ada kasus seperti ini bisa nanti langsung ke POGI atau ke ID untuk menanyakan lebih detail gitu. Tadi seperti Dr. Ade sampaikan untuk sebaiknya juga tidak dilaporkan keluar gitu, atau kita diskusikan internal, mungkin internal KSM, kemudian nanti kalau belum ketemu jalannya berarti ke mana? Ke POGI begitu. Terima kasih. Ya, saya boleh nambahin, Dok. Silakan. Ya, untuk dokter yoga itu sebenarnya sudah ada aturan undang-undangnya, yang undang-undang ITE itu bisa masuk. Kemudian yang kedua itu aturan dari Persi. Persi juga sudah mengeluarkan aturan mengenai perekaman itu. Banyak dok bisa di googling itu. Kemudian kalau itu praktek pribadi, nah ini kan biasanya kan Persi ya terkait rumah sakit ya. Kalau misalnya itu masuk ke ranah kita, ke tempat praktek pribadi kita, enggak apa-apa, poster tersebut ya ditempelkan saja boleh ya. Sebenarnya dilarang merekam seperti itu. Atau misalnya kalau dia kita memang kadang-kadang pasien itu merekam secara diam-diam. Nah, makanya kita harus tetap berhati-hati, terutama kalau dia minta izin ya, kita beri batasan, misalnya seperti ini ya, minta izin ke kita, apalagi itu bukan di rumah sakit, praktek pribadi ya, rekam di monitornya saja misalnya, kemudian tetapi kita jangan memberikan komentar ya, jadi jangan ada suara dari kita ya selaku operator seperti itu ya. Itu yang kadang-kadang gambar kita dicuri dan lain-lain itu, tapi kalau selama kita tidak ada keterangan dari mulut kita, itu menghindarkan kita dari resiko di kemudian hari. Misalnya apa yang kita lakukan USG itu ternyata tidak benar dan kemudian ada suaranya. Tetapi kalau gambar saja kan tidak bisa dikomentari sama sejawat yang lain seperti itu. Itu untuk dokter yoga. Kemudian setuju sama dokter Ardian, untuk dokter Basono ya sangat ahli ini, bisa menjawab masalah yang pengguguran masalah seperti ini. Sebenarnya sudah diatur kode etik untuk profesi kita OBGYN, sikap kita terhadap pengakhiran kehamilan itu ada aturannya. Dan memang sudah jelas dibagi dua, kita mau pro choice atau pro life gitu ya. Dan kita juga tidak usah berkomentar terhadap teman-teman kita yang pro choice seperti itu yang melakukan ya. Asal teman kita itu mengerjakannya di dalam tim seperti itu. Jadi bukan keputusan pribadi. Kalau si dokter bolak-balik apa itu pro choice terus ya, bukan pro life ya, sendirian dia bermain terus ya pasti akan kena pasal nanti. Tetapi kalau itu dilakukan di rumah sakit, tim yang melakukan, kemudian POGI juga sudah mengatur, nah itu akhirnya kembali ke kita masing-masing dan itu sudah diatur di etik OBGYN. Begitu dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Ardian, Dr. Ade. Kiranya waktu juga ya yang kayaknya kurang lalu. Banyak sekali isu-isu yang perlu dibahas ya. Misalnya kalau ada seorang ibu dengan kelainan jantung ya, tapi infertility, dia mau di terapi infertility supaya hamil, padahal dia tidak boleh hamil. Apakah etis gitu misalnya, itu kan satu isu ya. Dia tidak bisa hamil, kepingin hamil, tapi sebenarnya hamil tidak boleh ya. Karena penyakit jantungnya akan fatal. Nah ini bagaimana misalnya? Apakah kita etis kita menerapi berarti kita sampai hamil? Banyak lagi ya kasus-kasus yang isu etisnya. Baik, tapi Nihal, terima kasih sekali telah ada 190 lebih tadi yang mengikuti, dan saya ingin menambahkan satu ini ya, dari ACOK itu ada new perspective on principle of medical ethics ya. Jadi ada 6C, care, ya. Care, tailored to the individual through every stage of life. Jadi setiap individu itu unik, ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi penanganan juga harus tailored, ya, tailor made ya, sesuai dengan compassion, ya.
Ya, jadi selain empat pilar tadi, beneficent, non-beneficent, justice, and autonomy, tapi ada tambahan ini yang untuk mengenai kompetensi. All those in caring roles must have the ability to understand individual health and social needs. Ya, communication, nah ini communication itu harus dilakukan dengan baik dan yang penting jujur, tidak boleh menyembunyikan. Misalnya kalau seksio itu lebih baik dari itu, tapi menyembunyikan bahwa seksio pun ada risikonya. Kalau tidak dijelaskan nanti tiba-tiba terjadi risiko, misalnya embolia ketuban dan sebagainya, itu nanti tidak dijelaskan. Ya, communication, courage, ya, do the right thing. Jadi harus berani melakukan tindakan sesuai dengan ini. Ya. Commitment, to hold or passion of community, ya, itu altruisme, kemudian compassion, dengan kasih sayang. Jadi pasien itu harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, empati, respect, dignity. Itu yang mungkin barangkali sebagai tambahan. Selain dari 4 pilar itu yang harus selalu menjadi pegangan kita di dalam melakukan tindakan-tindakan yang profesional. Saya kira itu mungkin. Baik, karena waktu juga ya yang membatasi kita, sehingga kita mungkin banyak yang belum terpuaskan ya. Nanti kalau ada pertanyaan belum bisa dijawab, silakan disampaikan aja, nanti dijawab secara tertulis ya. Kemudian nanti bulan Desember ada ya sebagai preliminary ya information bahwa bulan Desember ada Oasis itu singkatan dari apa itu, mungkin Dr. Yusuf tahu, itu nanti update di dalam bidang strategi kuliah diadakan oleh Departemen of Gene ya. Silakan mengikuti, mendaftar ya. Jadi itu banyak sekali hal-hal yang dibicarakan ada 3 hari minggu salah satunya adalah di bidang object source ini ya, masuk etik, kemudian gratifikasi itu lebih luas, lebih lama ya. Kalau ini waktunya cuma 60 menit, jadi sangat terbatas. Jadi kesimpulannya bahwa pada pertemuan kita hari ini bahwa kita telah membahas mengenai isu-isu tentang antara gratifikasi, mengenai teknologi informasi, mengenai bagaimana mengambil keputusan klinik, ya, memberikan suatu tematik 6C tadi yang harus dipegang teguh, ya, teguh supaya tidak terjadi tuntutan. Jadi itulah, jadi etik itu sebenarnya adalah ranah kejujuran kita. Kita harus jujur, ya, jujur pada diri sendiri, ya, pada masyarakat, pada klien terutama, supaya kita tidak mendapatkan tuntutan. Jadi komunikasi, yang paling penting itu komunikasi, karena hampir 99% tuntutan itu terjadi karena komunikasi yang kurang bagus. Ya, jadi ilmu komunikasi yang penting itu ketika profesi kita. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan ke Dr. Arief Tujung Seto untuk ditutup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan apa tutur kata yang tidak mengena dan atau yang tidak tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pahlawan. Merdeka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diskusi yang sangat menarik. Terima kasih Dr. Baksono, Dr. Yusuf, Dr. Ade, dan juga Dr. Dian. Jadi yang selalu khas topik dari Objinsos ini, meskipun tidak terkait langsung dengan pelayanan klinis, tapi selalu akan banyak pertanyaan dan banyak diskusi yang bisa ditanyakan, dan terbukti masih ada beberapa yang belum. Usulan dari Dr. Ardian ini tentunya nanti mungkin ke depan kami insya Allah semoga bisa wujudkan untuk adanya seminar khusus mengenai etik dan gratifikasi ini. Akan kami catat, mungkin nanti akan berkoordinasi dengan ID dan Pogi Surabaya melalui Dr. Yusuf ini, mungkin bisa
nanti kita wujudkan, dan juga dari teman-teman seluruh sejawat dan senior dari Opjinsos. Sekali lagi terima kasih. Kami tadi sudah diutarakan tetap menunggu nanti kehadiran dari senior sejawat sekalian di acara Oasis hari bulan Desember, bulan depan, mulai tanggal 5, 12, dan tanggal 19 Desember, setiap hari Minggu selama 3 minggu berturut-turut, karena akan juga dibahas mengenai topik etik dan gratifikasi di sana, terutama nanti di sesi Opjinsos. Terima kasih sekali lagi, semoga kita senantiasa sehat. Kembali ketemu lagi kita acara tanya apa saja minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Baksono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Kami, Salam. Salam.